Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Ihya Umuluddin MA selaku dosen pengampu mata kuliah Islam di kawasan Asia Tenggara. Dan perkenalkan, saya Intan Dianur Fitrianingsih dari kelas B2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai Islam di kawasan Asia Tenggara, yang lebih tepatnya di negara Thailand. Sebelum kita masuk ke sesi pemaparan materi, saya mau disclaimer dulu kalau materi-materi yang akan saya sampaikan kali ini saya ambil beberapa di YouTube, judulnya Sepulang Sekolah, dan sebagian lainnya saya ambil di jurnal-jurnal yang ada di Google Scholar. Baik, langsung saja kita masuk ke pemaparan materi. Kita masuk ke dalam sejarah dan perkembangan Islam di kawasan Thailand. Sejarah masuknya Islam di Thailand. Sebelum kita masuk ke sejarah Islam di Thailand, saya akan membahas tentang negara Thailand. Thailand sendiri adalah sebuah negara yang ada di kawasan Asia Tenggara yang bentuk pemerintahannya adalah monarki konstitusi, di mana monarki konstitusi ini adalah suatu pemerintahan yang didirikan di bawah sistem konstitusional yang mengakui raja, ratu, atau kaisar sebagai kepala negara. Seperti pada umumnya di kawasan Asia Tenggara, Islam masuk di Thailand melalui dari pedagang Arab, Cina, dan India yang diperkirakan pada abad ke-10. Para pedagang-pedagang dari Cina, Arab, dan India ini memasuki Thailand lebih awal di suatu tempat yang bernama Patani, yang lebih tepatnya berada di sebelah selatan Thailand Selatan yang berbatasan dengan Malaysia. Untuk penduduk muslim yang ada di Thailand ini lebih banyak berada di Thailand Selatan. Ada 3 provinsi yang banyak sekali muslim di sana, yaitu ada Provinsi Patani, Yala, dan Narathiwat. Ketiga provinsi ini berada di Thailand Selatan. Di Patani sendiri, penduduk yang mayoritas muslim itu sekitar 80% dari jumlah penduduk yang ada di Patani. Sedangkan di Provinsi Yala ada sekitar 68,9%. Dan yang terakhir di Narathiwat sekitar 67,8%. Thailand Selatan ini lebih tepatnya berada di Semenanjung Tanah Melayu yang dulu lebih dikenal dengan Semenanjung Emas. Secara geografis, Provinsi Patani diklaim sebagai wilayah kerajaan Thai, tetapi sebaliknya secara demografis dan kultural Patani selalu dilihat sebagai bangsa lain yang kehadirannya dianggap mengganggu keutuhan bangsa itu, mengakibatkan mereka didiskriminasi karena berbeda ras, berbeda etnis, dan demikian juga berbeda kultur. Tadi saya mengatakan bahwasannya di Patani ada sekitar 80% mayoritas penduduk muslim. Ada juga yang mengatakan bahwasannya di Patani ini ada sekitar 90% penduduk muslim. Buddha sebanyak 7% dan Cina sebanyak 3%. Akan tetapi sejak berada dalam kekuasaan kerajaan Siam, Patani ini menjadi
minoritas dan didiskriminasi oleh pemerintah Thailand. Mayoritas penduduk Thailand yang beragama Buddha, hanya sedikit yang beragama Islam dan Konghucu. Akan tetapi, umat Islam di Thailand merupakan minoritas yang berkembang cepat dan merupakan minoritas terbesar setelah Cina. Selanjutnya akan masuk ke dalam sesi kehidupan masyarakat Muslim di Thailand. Pada era sekarang, di Thailand juga mengenal orang yang akan membantu dalam segi urusan Islam atau Muslim di Thailand. Orang ini disebut dengan mufti. Semua kebijakan yang ada di Thailand yang berhubungan dengan Muslim di Thailand itu diatur oleh mufti ini. Selain itu, mufti juga bertugas menjadi penghubung antara Muslim di Thailand kepada raja. Islam di Thailand yang memiliki sejarah panjang menjadikan ada saja konflik atau masalah atau konflik yang terjadi di dalamnya. Seperti yang dibilang di buku Sejarah Asia Tenggara, buku ini ditulis atau karya dari MC Rickcliffe. Di dalam buku tersebut disebutkan bahwa tantangan terbesar integrasi nasional di Thailand selalu datang pada Thailand Selatan, karena terdapat gerakan-gerakan separatisme. Pemberontak-pemberontak ini adalah sebagian kecil yang menjadikan grup-grup sehingga menjadi seperti kayak kalau di Indonesia itu seperti GAM, Gerakan Aceh Merdeka yang ada di Aceh. Terus di Papua, organisasi Papua Merdeka. Sedangkan kalau di Thailand namanya BRN, yaitu Barisan Revolusi Nasional. Bicara mengenai hukum Islam di Thailand, secara kronologis pelaksanaan hukum Islam di Thailand dapat kita lihat dari 3 periode. Ada periode pra-kolonialisasi, periode kolonialisasi, dan periode pasca kolonialisasi. Pada setiap periode terdapat dinamika yang berbeda sebagai konsekuensi dari wujud sosiopolitik masyarakat. Pada masa kolonialisasi dan pasca kolonialisasi terdapat perbedaan sikap dan kebijakan masing-masing kolonial dan pemerintah di masing-masing negara di Asia Tenggara terhadap pelaksanaan hukum Islam. Selanjutnya, kita berbicara mengenai pendidikan Islam di Thailand. Pendidikan yang digalakkan oleh pemerintah kerajaan Thailand tergolong bersifat diskriminatif terhadap Islam. Mengapa demikian? Pada tahun 1923 Masehi, ada beberapa madrasah Islam yang dianggap ekstrim ditutup. Dalam sekolah-sekolah Islam harus diajarkan pendidikan kebangsaan dan pendidikan etika bangsa yang diambil dari intisari ajaran Buddha. Masyarakat Muslim di Patani, Thailand seharusnya bisa memajukan pendidikan, mendukung pembangunan nasional, dan menjaga stabilitas lokal. Akan tetapi, sampai saat ini pun masyarakat Muslim di Patani menghadapi diskriminasi kompleks dan teror yang berlarut-larut. Kesenjangan ini pun menurunkan nasionalisme masyarakat di luar mayoritas Thai dan Buddha.
Itu saja yang dapat saya paparkan pada pemaparan materi kali ini mengenai sejarah dan perkembangan Islam di kawasan Asia Tenggara, khususnya di daerah Thailand. Bila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.